Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Widya Kristianti, dalam materi Sejarah Indonesia kelas 12. Kali ini kita akan membahas materi mengenai upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa. Dan saat ini kita akan mereview materi yang sudah kita bahas kemarin, yang sudah kalian jelaskan kemarin mengenai Darul Islam Indonesia di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Baik, kita akan mulai mereview materi yang sudah disajikan. Apa-apa saja yang kemarin ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik yang kalian tanyakan dan nanti akan kita bahas dalam pembahasan yang akan saya sajikan kali ini. Kita masuk ke materi. Oke, ini adalah materi pokok kita, upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa, dan masuk ke di mana saja wilayah Indonesia yang memang terkena atau ikut dalam naungan Kartosuwiryo dalam DITI. Kita akan melihat pertama di sini adalah Kartosuwiryo atau wilayah Jawa Barat yang memang didirikan oleh Kartosuwiryo itu sendiri, kemudian Jawa Tengah di mana dipimpin oleh Amir Patah, yang ketiga adalah wilayah Aceh dipimpin oleh Daud Bere, kemudian Kalimantan Selatan oleh Ibnu Hajar, dan Sulawesi Selatan oleh Kahar Muzaffar. Nah, kita lihat timeline-nya di sini, waktu-waktunya kita lihat di sini ada dari sekian banyak yang sudah yang kalian lihat di sini yang cukup lama dari beberapa di Darul Islam yang ada di Indonesia itu yang paling lama adalah di wilayah Jawa Barat. Kita lihat di sini Jawa Barat waktunya sendiri dari tahun 49 sampai tahun 62, ini sangat lama. Apa sih yang menyebabkan wilayah Jawa Barat itu sangat sulit ditaklukkan dibandingkan wilayah lain? Nanti kita akan melihat apa saja permasalahannya. Kemudian di sini ada wilayah Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Patah. Untuk Jawa Tengah sendiri sebenarnya ini ada tiga pergerakan. Pertama di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Patah, yaitu ada 3 wilayah di situ. Kemudian ada juga Kiai Somolangu yang ada di wilayah Kebumen, dan dua divisi TNI yang juga ikut dalam pemberontakan tersebut. Kita lihat divisi mana dan mengapa sih pada saat itu mereka kok ikut dalam pemberontakan, padahal mereka adalah tentara Indonesia. Nah, untuk yang 3 nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu ada Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan wilayah Aceh. Nah, next. Nah, oke. Kita masuk ke wilayah Jawa Barat. Ini adalah Kartosuwiryo, dan kita tahu Kartosuwiryo ini adalah teman dekat dari Soekarno. Dia dulu satu kos-kosan dengan Soekarno ketika mereka ada dalam kos-kosannya Hos Cokroaminoto, dan kita ketahui mereka itu sangat bersahabat walaupun berbeda dalam hal sudut pandang pemikiran. Nah, ini adalah wilayah Jawa Barat. Kita lihat di sini, wilayah-wilayah yang diarsir ini adalah wilayah yang diduduki oleh DITI, pimpinan Kartosuwiryo. Ada beberapa wilayah di sini, dan di sini adalah wilayah yang paling besar. Memang di sini yang paling besar, karena memang di sini adalah tempat proklamasi dari Darul Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo, yaitu yang di wilayah Jawa Barat. Ini mereka proklamasi memang di sini, dan memang ini wilayah yang cukup banyak terkena dampak dari DITI. Yang lainnya memang mencar-mencar, tapi hampir wilayah Jawa Barat itu diduduki oleh DITI. Next. Oke, di sini kenapa Kartosuwiryo itu melakukan atau mendirikan negara Islam Indonesia yang nanti diproklamasikan pada bulan Agustus. Nah, di sini apa sih penyebab Kartosuwiryo itu memproklamasikan atau mendirikan negara Islam Indonesia? Pertama kita lihat di sini ada kata Renville. Adanya perjanjian Renville. Nah, perjanjian Renville itu sendiri, why gitu? Kenapa? Kita tahu dalam perjanjian Renville itu ada satu permasalahan di mana dalam isi perjanjian tersebut wilayah kita itu semakin diperkecil, dan ada salah satu isi perjanjian yang yang bisa dikatakan sangat melukai
rakyat terutama TNI adalah di mana TNI itu harus mengosongkan wilayah-wilayah yang sudah mereka duduki lama. Contohnya kita tahu divisi Siliwangi itu hijrah, melakukan hijrah harus mengosongkan wilayah, kemudian pindah ke wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta yang memang adalah wilayah Indonesia. Nah, di sini ketika ada pengosongan wilayah yang mengharuskan mereka itu meninggalkan wilayah-wilayah yang bukan lagi wilayah Indonesia, di sini inilah yang ditolak oleh Kartosuwiryo, di mana Kartosuwiryo merasa, loh, ini daerah saya, daerah pendudukan saya tidak suka dengan adanya perjanjian Renville ini. Dia merasa jika dia pergi, dia berarti mengkhianati wilayahnya, dia mengkhianati Indonesia, sedangkan mereka sudah menjaga wilayah ini sudah cukup lama, kenapa hanya dengan perjanjian Renville saya harus minggir gitu. Sedangkan, nah inilah yang akhirnya membuat Kartosuwiryo menentang adanya perjanjian Renville itu sendiri. Sedangkan divisi Siliwangi dengan sangat berat hati, ini adalah hijrah yang bisa dikatakan sangat melukai divisi Siliwangi, dia harus pergi dari wilayah atau kantong kekuasaannya. Nah, kenapa mereka mau? Ya karena itu adalah keputusan pusat, keputusan pemerintah. Mereka harus menghormati keputusan pemerintah. Nah, jadi di sini ketika pasukan Siliwangi itu pergi, terjadi yang namanya kekosongan wilayah. Nah, kekosongan wilayah inilah yang nanti membuat DITI itu makin punya ruang untuk apa? Untuk memperluas wilayahnya. Karena dia tidak punya saingan di sana, wilayahnya kosong. Kenapa kosong? Saat tentara Indonesia divisi Siliwangi itu hijrah, tentara Belanda itu belum masuk. Jadi di sini jadi di sini Jawa Barat ini terjadi kekosongan wilayah di mana dengan sangat mudahnya DITI ini berhasil menguasai kantong-kantong kekuasaan di wilayah Jawa Barat. Nah, lalu pasukannya itu dari mana? Nah, pasukan dari Kartosuwiryo sendiri adalah, kita kemarin pernah membahas sebelumnya, di mana pasukan kita itu terdiri ada beberapa pasukan. Yang pertama adalah pasukan yang memang terdiri dari beberapa pasukan, salah satunya adalah pasukan Hizbullah dan Fisabilillah. Mereka memang tergabung dalam satu naungan yang di sini pada awalnya adalah sama-sama membela kepentingan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi ketika mereka merasa kecewa dengan pemerintah, mereka menggemukkan diri lagi, mereka tidak mau ikut hijrah gitu. Nah, di sini akhirnya dalam naungan Kartosuwiryo, mereka mendirikan Darul Islam Indonesia, DITI, rumahnya adalah Darul Islam, tentaranya adalah TII, negaranya adalah Negara Islam Indonesia. Jadi pasukan ini ya memang dulu diakui, tapi ada di bawah, memang pasti di bawahnya naungan si Kartosuwiryo. Next, tujuannya adalah mendirikan negara Islam, kemudian pemberontakannya adalah menghancurkan pasukan Siliwangi yang kembali dari hijrah. Kemarin ada yang bertanya, saya lupa kemarin ada yang menanyakan, pasukan Siliwangi itu kenapa balik lagi ke Jawa Barat? Bukankah dia hijrah akibat adanya Renville? Loh, ini sangat mudah sekali dijawab. Kenapa? Pada saat itu terjadi yang namanya agresi militer Belanda yang kedua. Nah, agresi militer yang kedua ini menyebabkan atau mengharuskan pada saat itu Sudirman meminta agar divisi Siliwangi kembali ke wilayah Jawa Barat. Jadi tidak lagi menuruti perjanjian Renville, karena dengan adanya agresi militer kedua, otomatis Renville ini sudah gagal atau sudah tidak lagi disepakati. Maka mereka kembali ke kantong-kantong wilayah yang sebelumnya. Perbedaannya apa? Ketika divisi Siliwangi ini hijrah pertama dari Jawa Barat menuju wilayah Jawa Tengah, ini mereka tuh dikawal, mereka dapat angkutan, kemudian mereka naik kereta, ada yang naik kapal laut, kemudian nyambung lagi. Tapi ketika mereka dari wilayah Jogja, Jawa Tengah, kemudian kembali ke Jawa Barat, mereka tidak mendapatkan hal-hal tersebut atau fasilitas tersebut. Tapi mereka itu jalan kaki. Bayangkan, mereka berjalan kaki untuk kembali ke kantong-kantong wilayahnya. Segitu luar biasanya pasukan Siliwangi ketika mereka memang diharuskan untuk kembali ke Jawa Barat. Dan memang
pada saat itu posisinya adalah wilayah Jawa Barat sudah dikuasai oleh DTI. Kemudian inilah yang nanti dan juga terjadi nanti ketika pasukan Siliwangi ini pulang, DTI merasa terancam, maka DTI ingin yang namanya menghancurkan pasukan Siliwangi yang kembali ke wilayah Jawa Barat karena merasa, loh, saya kan sudah memproklamirkan negara Islam Indonesia. Dengan adanya proklamasi NII berarti negara Republik Indonesia sudah tamat. Pemikiran mereka seperti itu. Jadi lu nggak boleh balik ke sini lagi. Kalian tidak boleh balik ke sini lagi karena wilayah Jawa Barat sudah menjadi milik Darul Islam atau NII. Nah, penumpasannya seperti apa? Di sini penumpasannya ada yang melalui persuasif atau perundingan damai, tapi ini gagal karena tidak dicapai kesepakatan antara Kartosuryo dengan pihak Indonesia. Kemudian militernya ini adalah rencana pokok 21 yang pertama, kemudian operasi Baratayuda dengan taktiknya adalah pagar betis. Nah, apa sih rencana pokok 21 itu? Nanti kita akan melihat rencana pokok 21 itu seperti apa. Nah, kalau yang kemarin Anda menanyakan, sebelum kita kembali ke slide berikutnya, ada yang menanyakan mengenai Kartosuryo itu mendapat pemikiran itu dari mana? Apakah dari Partai Sarekat Islam atau seperti apa? Jadi pemikiran Kartosuryo yang bisa dikatakan agak sedikit radikal dengan cara-cara yang keras seperti itu, ini didapat dari tidak lain dari pamannya sendiri ya. Dia dari golongan kiri. Jadi di sini golongan kiri. Dan di sini Kartosuryo itu sering membaca buku-buku yang diberikan oleh pamannya. Maka secara tidak langsung pemikiran-pemikiran yang agak sedikit radikal-radikal seperti itu dia dapat dari pamannya. Sedangkan untuk pendalaman agamanya dia pelajari sendiri dari Islamnya. Nah, kita lihat apa sih operasi 21? Kita gambarkan di sini adalah ini wilayah Jawa Barat. Jadi operasi 21 itu adalah operasi di mana Banten, jadi pasukan Siliwangi ini akan menyerang wilayah Banten ya, dari Banten. Nah, dari serangan Banten ini, dia akan menyerang Banten, kemudian dari Banten mulainya adalah ke wilayah timur. Ke wilayah timur, semakin timur, semakin mendekati wilayah-wilayah pusat dari DITI. Jadi pergerakannya adalah dari Banten kemudian menuju ke wilayah timur dari Jawa Barat dan berusaha untuk terus menekan si DITI Kartosuryo. Nah, majunya pasukan TNI dari wilayah Banten ke wilayah timur ini yang nanti kita akan sebut sebagai berkelanjutan menjadi operasi pagar betis. Apa itu operasi atau taktik pagar betis? Kita akan lihat taktik pagar betis itu seperti apa. Oke, saya gambarkan taktik pagar betis adalah seperti ini. Nah, ini adalah wilayah Jawa Barat. Ketika mereka sudah sampai ke wilayah-wilayah, misalkan Cianjur atau Sukabumi dan sebagainya, ini mereka mulai melakukan taktik pagar betis. Nah, kenapa dinamakan pagar betis? Kemarin ada yang bertanya, why? Kenapa dinamakan pagar betis? Jadi karena memang ini pagarnya dari betis, tapi jangan kalian bayangkan pagarnya itu dari betis manusia, tidak. Memang betis manusia, tapi bukan yang dipotong. Jadi gini, ketika melakukan operasi Baratayuda dengan taktik pagar betis, TNI ini tidak bisa sendiri. Jadi dia itu sangat membutuhkan masyarakat dalam hal pengepungan DITI Kartosuryo. Nah, pagar betisnya itu adalah mereka itu memang menggunakan manusia di sini sebagai pagernya. Saya gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah wilayah yang memang banyak sekali DITI-nya. Nah, nah, ini pagar betis. Ini misalkan adalah pagar betis yang lingkaran ini. Nah, lingkaran ini terdiri dari masyarakat yang memang mereka berjaga di sini, membentuk sebuah lingkaran atau sebuah kotak, membentuk sebuah pagar. Pagar, kenapa dinamakan pagar betis? Karena pada dasarnya masyarakat yang ikut di sana pada saat itu kebanyakan adalah petani. Dan petani ini kalau misalkan pakai celana itu selalu digulung di atas lutut. Jadi betisnya itu terlihat. Nah,
jadi dinamakanlah pagar betis gitu, simpel sekali namanya. Nah, apa sih kegunaan dari pagar betis ini? Jadi fungsinya adalah di sini mereka ini mengelilingi wilayah-wilayah yang memang dianalisis atau dianggap ini adalah wilayahnya si DITI. Nah, fungsinya apa? Ketika mengelilingi wilayah ini dimaksudkan agar mereka itu TNI dan masyarakat itu dapat memutus jalur keluar dan masuk dari DITI atau tentara TI-nya. Jadi mereka tidak bisa masuk, dari luar tidak bisa memberikan bantuan ke dalam, dari dalam tidak bisa memberikan bantuan keluar. Nah, semakin lama pagar betis ini semakin menyempit. Tujuannya apa semakin menyempit? Agar semakin fokus untuk mencari markas besarnya di mana. Nah, apa yang terjadi ketika mereka ini semakin menyempit? Jawabannya simpel sekali. Kalian bayangkan, kalian ada di dalam rumah, kemudian kalian dikepung oleh orang-orang. Oke lah, kalian punya makanan banyak, tapi ketika sudah berhari-hari, berminggu-minggu, kalian tidak keluar, kalian tidak bisa dapat makanan dari luar, ojek online nggak bisa datang, GrabFood nggak bisa datang, dan sebagainya, apa yang terjadi? Makanan di dalam itu pasti habis, dan kalian kekurangan makanan. Nah, inilah yang terjadi pada pasukan Kartosuwiryo. Mereka tidak bisa mendapatkan bantuan persenjataan. Mereka tidak bisa mendapatkan bantuan makanan. Nah, inilah yang membuat pasukan Kartosuwiryo itu makin terdesak. Dan nanti ada yang namanya taktik ikan asin itu lucu sebenarnya. Jadi memang menggunakan ikan asin. Jadi gini, ketika mereka itu semakin dekat, tentara ini kan tahu mereka itu butuh makan. Nah, disengajalah pada saat itu rakyat pada saat itu memasak nasi pakai santan, pakai rempah-rempah, kemudian setelah pakai santan, pakai rempah-rempah, kemudian dibakar, terus mereka juga membakar ikan asin, dan itu aromanya sangat harum, bagi orang yang kelaparan itu sangat harum, dan ini membuat beberapa pasukan dari Kartosuwiryo itu akhirnya keluar mencari makanan. Nah, ketika mereka keluar, mereka disergap. Nah, ketika penyergapan itu mulai terjadi, sudah terlihat nih titik terangnya ada di mana. Nah, tertangkaplah pada saat itu si Aceng Kurnia. Jadi ini adalah tangan kanan dari Kartosuwiryo. Nah, ketika Aceng Kurnia tertangkap, mereka sudah tahu nih di mana persembunyiannya Kartosuwiryo, dan saat itulah digunakan yang namanya Operasi Baratayuda, operasi penyerangan secara terpusat. Jadi langsung menyerang ke titik pusat markasnya. Nah, saat penyerangan di sini Kartosuwiryo pada saat itu ditangkap, tapi penangkapannya jangan kalian bayangkan ini ditangkapnya dengan sangat mengerikan atau apa, enggak. Jadi komandannya ini sengaja datang ke markasnya Kartosuwiryo, kemudian dia ketuk pintu, bukan ketuk pintu karena nggak ada pintunya, pakai tenda. Dia assalamualaikum dulu, kulunun dulu, assalamualaikum Pak, saya mau menangkap Bapak, seperti itu. Jadi dan di sini Kartosuwiryo juga karena datangnya dengan baik-baik, dia pun dengan legowo untuk ya sudah ditangkaplah pada saat itu. Tidak ada perlawanan dari Kartosuwiryo, dan memang Kartosuwiryo posisinya sudah sangat tua umurnya, dan akhirnya tertangkaplah Kartosuwiryo dengan operasi Baratayuda dengan taktik pagar betis. Nah, ini akhirnya Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati, ya, dan ditandatangani oleh Soekarno sendiri. Dan saat penandatanganan itu bisa dibilang dia sangat sedih ya, karena biar gimana Kartosuwiryo adalah sahabatnya dulu. Oke, saya mau mencoba dulu menjawab beberapa pertanyaan yang memang sebenarnya sudah dijawab oleh kelompok Kenyaji, dan di sini ada beberapa yang
Tadi sudah saya jawab kenapa sih dinamakan pagar betis. Jadi kenapa dinamakan pagar betis? Ya tadi sudah saya jelaskan bahwa itu memang menggunakan betis manusia pada saat itu. Jadi mereka memang berdiri, dijaga. Jadi pagarnya itu bukan dari kayu atau apa, tapi dari masyarakat yang memang mereka secara bergantian berjaga untuk mengepung uh, apa namanya Kartosuwiryo atau DITI Jawa Kartosuwiryo. Efektifkah? Sangat efektif karena mereka akhirnya berhasil ditumpas. Next, apakah ada NU membantu atau keterlibatan NU dalam DITI? Untuk keterlibatan NU sendiri saya rasa tidak sama sekali karena NU memang sangat bertentangan dengan DITI gitu. Kemudian di sini ada yang menanyakan kenapa dianggap memberontak gitu? Kenapa dianggap memberontak? Padahal mereka membela kepentingan Indonesia pada akibat perjanjian Reville yang sangat merugikan. Nah, kenapa dikatakan memberontak? Pembentukan sebuah negara dalam negara itu sudah cukup dikatakan sebagai makar. Jadi di sini Kartosuwiryo jelas membentuk negara dalam negara. Nah, ada yang bertanya, Bu, kenapa sih untuk keturunan dari Darul Islam atau DIT ini tidak separah dari keturunan PKI yang memang sampai mereka itu sangat sulit sangat sulit untuk bergerak. Bahkan banyak dari mereka yang keluar dari Indonesia ataupun kalau yang ada di Indonesia mereka KTP-nya dilabelin dan sebagainya. Jadi begini, kenapa anak keturunan dari Darul Islam sendiri itu tidak mendapatkan perlakuan seperti itu? Nah, oke, kita kembali ke kita agak maju sebentar ke G30 SPKI. Ketika G30 SPKI terjadi, di sini kan setelah itu pemerintahan yang pemerintahan Soeharto, setelah pemerintahan Soekarno, kemudian lanjut ke pemerintahan Soeharto, ini kan ada yang namanya mencoba untuk penyelesaian PKI sampai ke akar-akarnya. Dan saat penyelesaian PKI ini, saat pembersihan PKI ini, salah satu orang kepercayaan Soeharto yaitu Ali Murtopo ini mengajak keluarga dari orang-orang Darul Islam atau orang-orang yang memang dari Darul Islam ini mengajak untuk membasmi atau menyelesaikan permasalahan PKI ini. Jadi kenapa mereka tidak mendapatkan perlakuan yang sama? Karena mereka pada saat itu turut membantu dalam pembersihan PKI. Jadi di sini semua yang anti terhadap PKI itu dirangkul oleh pemerintahan Soeharto pada awal-awalnya. Jadi inilah yang menyebabkan mengapa mereka itu tidak mendapatkan perlakuan sama seperti orang-orang atau keturunan dari PKI. Itu yang bisa saya jawab. Next. Nah, di sini ada yang menanyakan mengenai masalah mengapa Kartosuwiryo, DIT Kartosuwiryo ini melakukan perampokan, penjarahan, dan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan Islam. Jadi, kita tahu memang Kartosuwiryo ini adalah pemimpin dari Darul Islam, tapi kita tidak pernah bisa memungkiri siapa yang ada di bawah Kartosuwiryo itu siapa saja kita tidak pernah tahu. Jadi atau orang-orang mungkin Kartosuwiryo pun tidak tahu yang turun di desa itu siapa saja gitu karena mereka kan memang di markasnya sendiri adalah di pegunungan gitu. Inilah yang mengakibatkan memang ketika di pegunungan itu mereka menggunakan taktik gerilya dan taktik gerilya ini yang membuat pemerintah Indonesia itu lama dalam menyelesaikan permasalahan atau pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat.
Nah, saat mereka, bawahan-bawahan dari Kartosurio jadi disebutnya sebagai gerombolan. Jadi mereka itu menyebutnya adalah gerombolan. Nah, gerombolan-gerombolan inilah yang nanti, merampok desa-desa, bahkan mereka itu bisa dikatakan apa ya, setiap malam itu hampir setiap malam itu meminta para warga itu untuk menyumbangkan atau memberikan hartanya atau makanan atau apapun untuk diberikan kepada gerombolan ini gitu. Jadi bahkan Kartosuryo mungkin tidak memahami apakah itu memang bawahannya atau bukan gitu.